Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam Kingdom Devotion hari ini. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, hadirat dan kuasa-Nya akan beserta kita. Amin. Haleluya. Simak terus Kingdom Devotion, setiap minggu ada 2 kali. Saya percaya akan memberkati kita semuanya. Haleluya. Hari ini saya akan meneruskan kembali pembacaan kita dari kitab Efesus pasal keempat, khususnya ayat ke-30. Dan kita belajar sungguh-sungguh hari ini. Kita sebagai ciptaan baru. Amin. Di pasal ke-1-3, Paulus sudah menjelaskan bagaimana kita diselamatkan. Harusnya kita mengetahui keselamatan bukan dari kita, dan kita harus menjalankan keselamatan kita dengan iman. Dan pasal ke-4 menjelaskan bagaimana kita sebagai ciptaan baru, kita harus memelihara kehidupan kita saat ini, sudah yang baru, sebagai umat Tuhan, sebagai gereja dan tubuh Tuhan. Ayat 30 mengatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Haleluya saudara sekalian. Kalau kita baca ayat ini, mendukakan Roh Kudus, kita harus bisa mengerti ayat-ayat sebelumnya. Seperti yang saya jelaskan minggu lalu, ayat 25-29 menjelaskan bagaimana kita sebagai ciptaan baru, tindak tanduk kita, perkataan, kelakuan kita. Ada 4 hal di sana, dan mungkin 4 hal ini akan mendukakan Roh Kudus ketika kita tidak menjalani kehidupan sebagai ciptaan baru. Yang pertama adalah kita tidak mengatakan yang benar, kita berbohong. Ya. Yang kedua, kita marah, karena kemarahan kita memberikan kesempatan bagi iblis dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita mencuri. Seharusnya kita bekerja keras, dan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Yang keempat ada, jangan ada perkataan kotor dalam kehidupan kita. Nah, keempat hal ini ketika kita tidak taati, mungkin kita akan mendukakan Roh Kudus. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara, sebagai ciptaan baru, saudara tidak hidup sendiri lagi. Ya, ada Roh Allah dalam kehidupan saudara, ada pribadi Allah yang kudus, Roh Allah yang kudus dikatakan. Hidup dalam kita. Karena bagian B daripada ayat ke-30 mengatakan sudah dimeteraikan dalam kehidupan kita, menjelang hari penyelamatan kita. Jadi sampai pada hari itu, hari kedatangan Tuhan Yesus, hari keselamatan dan penyelamatan total itu, Roh Allah akan hidup bersama saudara. Dia akan menemani saudara. Nah, disinilah saudara ketika ada orang, ada oknum, ada seseorang hidup bersama kita. Ketika orang itu merasa ditolak, ya dicuekin, orang itu akan sedih. Ya, akan merasa tidak digubris, tidak ada manfaatnya. Demikian dengan Roh Kudus, saudara. Firman Tuhan ini mengatakan, janganlah kita mendukakan Roh Kudus yang sudah memeteraikan kita sampai hari penyelamatan. Roh Kudus ada. Kita harus tahu Dia Allah yang kudus, kasih-Nya sempurna dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang mungkin kita lakukan dalam kehidupan kita yang mendukakan Roh Kudus, seperti 4 hal yang saya katakan tadi. Saudara, mari kita lebih meneliti kehidupan kita untuk kita tetap taat dan kita selalu sadar ada seseorang dalam kehidupan kita. Bahkan kita harus tahu ada Allah yang kudus dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, kita tidak ingin mendukakan Roh Kudus. Saya tahu kadang-kadang kita melakukan perkara-perkara yang tidak mendatangkan kehormatan bagi Tuhan, bagi Allah Bapa kita. Kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa. Ya, memang masih ada kedagingan dalam kehidupan kita. Tetapi seperti Daud adanya, Daud melakukan kesalahan, tetapi dia cepat datang kepada Tuhan. Saudara, bagaimana kita harus hidup saat ini? Kita harus hidup apapun yang kita lakukan, kita selalu berpikir apakah ini akan mendukakan Roh Kudus? Apakah saya yang lakukan ini akan mencueki Roh Kudus? Apa menolak ya Roh Kudus? Ya, tidak enak ditolak, saudara. Tidak enak dicueki. Ya, itu mendatangkan kesedihan, mendatangkan kedukaan di dalam Roh Allah yang ada dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa Allah itu ingin memberikan kasih-Nya, ingin memberikan segala dalam kehidupan kita. Karena di kita dan Roh Allah sudah bersatu sampai hari penebusan itu. Amin, saudara. Mulai saat ini, sebelum kita bertutur kata,
sebelum kita berkata, bahkan sebelum kita menuliskan sesuatu di sosial media. Mari kita bersimin, saya ini anak Allah. Saya ini ada roh Allah dalam kehidupan saya. Ada yang ilahi dalam kehidupan saya. Saya tidak ingin mendukakannya. Saya tidak ingin mencuekinya. Saya ingin mengajak dia untuk melakukan apa yang saya harus lakukan. Untuk berpikir untuk apa yang saya harus pikirkan. Untuk memutuskan apa yang harus saya putuskan. Saya ingin mengajak Roh Kudus. Saudara, mari kita tidak mendukakan Roh Kudus. Tapi kita menyenangkan roh Allah dalam kehidupan kita. Dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Saya berdoa bagi kita semuanya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Mengingatkan kami tidak mendukakan roh Allah yang sudah dimeteraikan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk sungguh-sungguh mengerti bahwa Engkau Allah yang kudus. Bahwa sungguh-sungguh kasih-Mu tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Bahwa sungguh-sungguh Engkau adalah teman kehidupan kami, kekasih jiwa kami. Ajar kami untuk tidak melakukan sesuatu yang mendukakan Engkau. Ajar kami untuk tidak melakukan sesuatu seakan-akan Engkau tidak ada dalam kehidupan kami, Tuhan. Kuatkan kami, ingatkan kami, bangkitkan roh, pikiran kami, Tuhan, untuk kami selalu peka mendengar suara-Mu, untuk mengetahui bahwa Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, semangat terus melayani Tuhan, sadar akan Tuhan, Allah Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Dia teman sejati saudara, dia penghibur saudara, dia akan menentukan, dia akan memberikan arahan dalam kehidupan saudara untuk saudara berbuat baik dan benar, untuk saudara tidak mendukakan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.